pulang, Mami. Selamat datang, anakku. Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah, Ani? Menyenangkan, Mami. Tadi Ani belajar di sekolah tentang rangkaian listrik. Ternyata rangkaian listrik itu bisa menyala karena ada sumber listrik ya, Mi. Nah, sekarang Ani bingung. Listrik yang ada di rumah kita itu berasal dari mana, Mami? Mami bisa jelasin? Sumber listrik yang ada di rumah kita berasal dari listrik PLN. Bagaimana proses PLN menghasilkan listrik sampai ke rumah kita? Ayo kita cari informasinya di YouTube. Biar Ani saja, Mi, yang mencari informasinya. Ani tinggal ke kamar dulu ya, Mi. Bye-bye. Cara energi listrik bisa sampai ke rumah kita. Wah, ini menarik sekali. Di channel YouTube Daily Teacher SD Bakti Samarinda. Ini aja, aku tonton videonya. Halo semuanya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Bunda Fitri di video pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan bahas tentang energi listrik, yaitu bagaimana proses menghasilkan energi listrik, dan bagaimana menyalurkan energi listrik, dan bagaimana menghemat energi listrik. Nah, sebelum masuk ke situ, kalian tahu nggak, listrik merupakan kebutuhan pokok manusia. Setiap hari kita tidak lepas menggunakan alat-alat elektronik. Alat-alat tersebut dapat digunakan karena kita mendapat pasokan listrik dari perusahaan listrik negara atau disebut dengan PLN. Nah, bagaimana PLN memperoleh listrik? Energi listrik dapat diperoleh dari pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik itu fungsinya apa? Yaitu yang pertama, membangkitkan energi listrik melalui berbagai macam pembangkit listrik. Nah, sumber-sumber energi alam yang dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik adalah bahan bakar fosil, yaitu bisa berupa batu bara, minyak bumi, dan gas alam, cahaya matahari, biogas, panas bumi, air, dan angin. Contoh pembangkit listrik ya adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, berarti dia menggunakan sumbernya dari air. PLTU berarti pembangkit listrik tenaga uap. PLTD berarti pembangkit listrik tenaga diesel. PLT Bio pembangkit listrik tenaga bioenergi. PLTS pembangkit listrik tenaga surya. PLT PB pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan masih banyak lagi pembangkit listrik yang lainnya ya. Berdasarkan sumber tenaga penggeraknya, pembangkit listrik bedakan menjadi dua jenis, yaitu pembangkit listrik tenaga termal dan pembangkit listrik tenaga hidro. Pembangkit listrik tenaga termal adalah pembangkit listrik yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Energi listrik tersebut dapat dihasilkan dari batu bara, minyak bumi, gas alam, serta bahan galian seperti uranium dan thorium. Ini contoh-contoh pembangkit listrik yang menggunakan energi panas. Nah, kita ambil contoh yaitu PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Pada PLTU, energi untuk menggerakkan turbin berasal dari uap. Jadi energinya ini berasal dari uap yang dihasilkan dari air yang ditampung pada boiler dan dididihkan menggunakan bahan bakar. Uap tersebut dikumpulkan di drum penampung. Jika tekanan suhu dan kelembapan uap sudah sesuai, uap dialirkan menuju turbin yang terhubung dengan generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga hidro adalah pembangkit listrik yang dapat mengubah energi air menjadi energi listrik. Berikut ini contoh dari pembangkit listrik tenaga air, yaitu pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga mini hidro. Perbedaan antara pembangkit listrik tenaga air
dengan mikrohidro atau mini hidro terletak dari besarnya debit air yang dimanfaatkan dan tenaga listrik yang dihasilkan. Pembangkit listrik yang mengubah energi air, sumbernya dari air, menggerakkan turbin, baru generator mengubah menjadi listrik. Nah, bagaimana proses menghasilkan energi listrik? Skema kerja pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama, air waduk masuk ke dalam pintu sini atau air sungai masuk ke dalam pintu, kemudian diatur oleh katup pengaman. Kemudian aliran air masuk ke dalam sini ke tangki pengaman, tekanan air diatur lagi oleh katup pengatur tekanan. Nah, setelah air memiliki tekanan tinggi, air dapat menggerakkan turbin. Nah, turbin ini akan menghasilkan energi gerak. Nah, energi gerak tersebut akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Dan setelah energi listrik sudah dihasilkan, kemudian akan dialirkan ke transformator dan dapat disalurkan ke saluran transmisi dan dapat didistribusikan ke rumah-rumah. Nah, air yang dapat menggerakkan turbin tersebut larinya dialirkan kembali ke waduk atau sungai. Pembangkit tenaga listrik mikrohidro. Nah, di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran listrik dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Nah, pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Kalau yang tadi itu memenuhi banyak rumah, sedangkan ini hanya beberapa rumah saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar dan menggunakan alat sederhana saja ya. Penyaluran energi listrik yang pertama, pembangkit listrik yang menghasilkan energi listrik dialirkan ke transformator penarik tegangan. Di sini dinaikkan tegangan, kemudian dialirkan ke gardu induk. Setelah di gardu induk, dialirkan lagi ke transformator penurun tegangan. Ini tujuannya untuk supaya langsung bisa digunakan di rumah-rumah atau pemukiman. Nah, kemudian dialirkan lagi ke trafo distribusi dan bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan oleh pemukiman atau di rumah-rumah. Kita akan masuk ke cara menghemat energi listrik. Yang pertama, menggunakan lampu hemat energi atau lampu TL dan lampu LED. Menanam tanaman di pekarangan rumah ini supaya sejuk, jadi penggunaan AC bisa dikurangi. Pemanfaatan cahaya matahari sebagai penerangan rumah pada pagi hingga sore hari, jadi harus dibuka jendelanya atau cari alternatif, misalnya dibikin kaca-kaca rumahnya supaya nanti waktu saat pagi hari bisa dibuka kordennya, bisa ada penerangan ya gitu. Mematikan alat listrik yang tidak digunakan, menggunakan elektronik dengan watt rendah, itu cara-cara menghemat energi listrik. Dan masih banyak lagi cara menghemat energi listrik. Nah, sumber energi alternatif. Seperti kita ketahui, saat ini kita masih menggunakan bahan-bahan tambang untuk menghasilkan energi listrik. Nah, berikut ini ada beberapa energi yang dapat dijadikan alternatif sumber energi listrik supaya tidak habis sumber daya alam tersebut. Nah, apa sih energi alternatif? Adalah energi yang terbarukan, merupakan energi yang berasal dari alam, dan energi ini biasanya bebas polusi. Jumlah ketersediaan energi tersebut lebih banyak. Contohnya matahari, arus air, angin, ombak laut, kotoran ternak, limbah pertanian, panas bumi, itu bisa diubah menjadi energi listrik. Berikut ini salah satu contoh sumber energi alternatif penghasil energi listrik dengan bantuan matahari. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya panel surya. Apa sih panel surya? Panel surya yaitu sebuah alat yang berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, bagaimana? Yang pertama, energi listrik yang ditangkap oleh panel surya. Selanjutnya,
energi panas tersebut diubah menjadi energi listrik, kemudian disimpan sementara di dalam baterai yang ada di panel surya. Setelah itu, energi listrik dialirkan melalui kabel-kabel listrik yang menghubungkan ke semua peralatan listrik. Nah, peralatan listrik yang mendapatkan energi listrik dapat berfungsi sesuai kegunaannya. Nah, salah satu lagi manfaat dari energi matahari, nih, contohnya pada handphone, panel surya. Untuk mengecas handphone, ini yang biasanya di lampu-lampu jalanan. Ini di jalanan juga, dan ini biasa kita gunakan sehari-hari. Sekian dari Bunda, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Namo Buddhaya. Terima kasih Bunda Fitri atas penjelasannya. Sangat bermanfaat. Aku tunggu di video pembelajaran selanjutnya.